Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Gadis yang selama ini dia cintai telah dibawa kabur oleh cowok brengsek. Setelah 2 tahun pacaran, ternyata gadis itu hanya memanfaatkannya demi kesenangan semata. Pacarnya memang cantik, hidungnya sedikit mancung, rambutnya panjang sepundak yang berkilau di bawah cahaya. Tubuh ramping dengan lekuk tubuh yang membuatnya tergila-gila. Kulitnya hitam manis, namun justru memikat luar biasa. Semua yang dimiliki pacarnya membuat dia jatuh cinta sepenuh hati. Dia rela melakukan apa saja asal pacarnya mau tetap bersamanya setiap hari. Kini dia sadar hati pacarnya tak seindah parasnya. Gadis itu lebih memilih dompet tebal daripada cinta tulus yang dia berikan. Mau tak mau, dia harus menerima kenyataan pahit kalau pacarnya sudah berpaling hati. Suasana taman kota begitu sunyi. Hanya dia yang masih setia duduk di sana, ditemani kesedihan yang masih segar. Peletak! Peletak! Batu kecil kembali mengenai kepalanya. Dia kaget dan langsung berdiri. Dengan kesal, dia bertolak pinggang sambil memandang ke arah datangnya lemparan itu. Mau lu apa sih? Gue gak pernah ganggu lu. Gue gak kenal sama lu. Kalau berani, ayo keluar langsung hadapi gue. Teriaknya lantang sambil menunjuk ke arah kegelapan malam. Dia tak tahu siapa yang melempar. Rasa kesal semakin memuncak karena terus diejek seperti itu. Matanya menyapu seluruh taman, dari ujung ke ujung, ke setiap sudut gelap, celah di balik pohon, tak ada siapapun. Taman itu benar-benar kosong. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah tempat. Dia tak mau lagi jadi sasaran lemparan. Matanya tertuju pada bangku kosong di seberang taman, di bawah lampu yang lebih terang. Kalau duduk di sana pasti aman dari orang atau apapun yang jahilin gue, gumamnya dalam hati. Dia berdiri dan hendak melangkah, namun kakinya tersandung. Gedebuk! Dia tersungkur, mukanya mencium rumput lagi. Apes banget gue malam ini, keluhnya sambil duduk dan memeriksa kakinya. Ternyata kedua tali sepatunya saling mengikat. Please deh, jangan jahilin gue mulu. Gue tahu lu seneng banget ngeliat gue menderita. Ini pasti ulah lu kan, setan? Kalau orang yang jahil pasti udah gue hajar, umpatnya dengan kesal. Dia membersihkan tanah di celana, mengusap lutut yang terasa sakit. Sabar, sabar. Ini ujian hidup. Bisiknya pada diri sendiri sambil berusaha bangkit. Tapi saat tangannya mendorong tubuh untuk berdiri, ada sesuatu yang aneh di telapak tangannya.
Perasaan tak enak langsung menyeruak. Di bawah telapak tangannya ada sesuatu yang empuk dan lembut. Karena penasaran, dia menekannya pelan, semakin ditekan, semakin penyet dan berair. Kurang ajar, ternyata tai kucing yang gue pegang. Dia langsung melompat mundur, menjauh dari kotoran itu agar pakaiannya tak ikut kena. Telapak tangannya terasa seperti ditusuk pisau, begitu lengket dan menjijikan. Rasa kesal, malu, dan sedih semakin bertumpuk. Dia cepat-cepat mencari air di sekitar taman kota agar bisa membersihkan tangan dari tai kucing yang menempel erat. Matanya menyapu sekeliling mencari toilet terdekat atau air mancur. Setiap orang yang dilewatinya langsung menutup hidung. Ada yang mengerutkan dahi, ada pula yang buru-buru menyingkir. Bau menyengat terus merebak. Dia sendiri sudah muak dengan baunya. Resek, gue apes mulu dari tadi. Udah cewek gue direbut, sekarang malah kena beginian. Gumamnya sambil setengah berlari mencari air. Jorok banget lu, tai kucing lu bawa-bawa, dasar kurang kerjaan. Umpat seorang pria yang sedang memeluk pacarnya mesra di pinggir jalan. Pria itu buru-buru menutup hidung dengan lengan bajunya. Dia tak peduli, pikirannya hanya mencari air bersih. Nasib, nasib. Malang banget nasib gue malam ini. Semoga besok malam gue dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Harapnya dalam hati. Sudah setengah jam dia berjalan mencari, mulai dari toilet umum hingga keran air. Toilet mana woi? Teriaknya kesal. Tiba-tiba rembulan bersembunyi di balik gumpalan awan hitam tebal yang siap menumpahkan hujan kapan saja. Kilat sesekali menyambar membuat malam terasa semakin menyeramkan. Meski hujan belum juga turun. Di simpang jalan, dengan tangan kanan masih terbebani tai kucing. Dia akhirnya menyerah. Dengan tangan kiri dia merogoh saku celana dan menghitung uang yang tersisa. Kebetulan di seberang jalan ada warung yang masih buka. Dia bergegas ke sana. Bang, beli air mineral botol sedang 1. Pintanya pada pemilik warung yang sedang duduk santai sambil main ponsel. Pemilik warung melirik ke arahnya. Matanya perlahan turun ke tangan, lalu hidungnya mencium sesuatu. Dia menunduk, pura-pura tak melihat ekspresi pemilik warung. Hidung pemilik warung terus mengendus. Begitu tahu sumber baunya, dia buru-buru mengambil botol air mineral dan berkata dengan nada iba, "Kasian banget kamu dek, sini dulu, cuci tangannya yang bersih." Dia langsung mengambil botol itu dan meletakkannya di meja. Kemudian dia mencuci tangan di ember yang disediakan. Airnya jernih dan dingin. Dengan cepat, tai kucing lenyap dari telapak tangannya. "Terima kasih banyak bang," ucapnya setelah selesai. Dia mengeluarkan uang dan membayarnya. "Ini bang uangnya. Makasih banyak ya atas pertolongannya tadi." "Sama-sama dek, lain kali harus hati-hati ya kalau duduk. Sebelum duduk lihat-lihat dulu," kata pemilik warung ramah sambil mengembalikan kembalian. Dia mengangguk mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu berbalik dan melanjutkan langkah pulang. Kakinya menelusuri gang kecil yang terkenal angker. Dia sering lewat gang itu sendirian, hanya ditemani suara napasnya sendiri dan hembusan angin yang semakin dingin hingga menusuk ke tulang. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.